Halo gengs, ketemu lagi. Aku udah potong lagi. Ya, potongannya kayak gini. Oh ya geng, pernahkah kalian merasakan sesuatu hal yang berbeda dengan diri kalian? Di saat kalian baru sadar dan baru menyadari hal ini yang terjadi pada diri kamu. Sesuatu yang seolah-olah, sesuatu yang bukan seolah-olah lagi ya, sesuatu yang akan menimpa kamu, tapi ternyata kenyataan itu tidak ada, dan kenyataan itu tidak jadi. Dan berita itu pun juga kamu baru tahu dan baru sadar hari ini, sedangkan kejadian itu terjadinya 2 tahun lalu. Apakah kalian pernah merasakan hal kayak gitu, geng? Misalnya kalian pengen dilaporkan orang ke polisi, teman kamu juga yang mau pengen melaporkannya, lalu kamu pengen pengen dihajar ataupun mungkin pengen dibunuh. Apakah kalian pernah merasakan hal ini? Tapi itu terjadinya 2 tahun lalu dan kalian baru sadar sekarang. Dan aku pernah loh yang terjadi seperti kepadaku. Aku pengen dipukulin orang. Dan hal ini sudah direncanakan. Dan aku baru tahunya setelah 6 bulan kemudian. Dan aku tidak apa-apa, dan aku tidak dipukulin orang. Dan semua itu adalah karena ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang terjadi dari perkataan-perkataan yang terjadi karena adanya pasir berbisik. Tentunya geng, di sini ada seseorang yang paling berjasa banget. Bagi aku sih, aku menyebutnya ini adalah sebagai perisai tak bermuka. Kenapa aku bilang perisai tak bermuka, geng? Karena dia itu membela aku. Dia benar-benar membela aku, sangat membela aku tanpa sepengetahuan aku loh, geng. Dan di saat itu dia tahu aku pengen dipukulin orang. Hanya karena ada kesalahpahaman. Yang pengen memukulin aku ini adalah orang yang pernah bercakap-cakap dengan aku, dan kita pernah satu kelompok, kita pernah satu grup, entah kesalahpahaman apa. Dan di situ itu si A ya. Jadi teman aku ini si B, dia baru bercerita setelah 6 bulan kemudian kepada aku. Dan dia ceritakan, itu loh bang, si A itu kemarin itu dia berencana pengen mukulin kamu loh, begini. Loh, sontak kan aku terkejut. Dia bilang kejadian itu 6 bulan lalu tapi nggak jadi. Sesaat sih aku meradang loh, geng. Karena kan kita terkejut ya. Tapi dia bilang sabar dulu, jangan ngapa-ngapain, jangan panas dulu, dia bilang kan. Soalnya ini kejadian 6 bulan lalu dan dia udah dingin. Dia tidak pernah terjadi dan dia tidak pernah melakukan. Kenapa aku bilang? Dan dia bilang sih karena saat itu geng, dia mencoba untuk melemahkan si A tadi, teman aku si B ini. Lalu dia bilang begini loh, kemarin itu dia sempat curhat dengan aku, dia bilang kan. Dan lalu setelah curhat itu dia langsung panas melihat, lalu ingat kamu, dia bilang. Dan saat itu dia berencana pengen mukulin kamu, dia berencana pengen bunuh kamu gitu. Dan aku sih terkejut. Dia bilang, karena aku merasa dengan kamu, aku sahabatannya udah 6 tahun lebih. Dengan dia baru 2 tahun. Dan kebetulan aku sekarang ini sedang akrab-akrabnya dengan dia bilang kan. Waktu itu 6 bulan lalu, dia bilang kan. Jadi di saat itulah dia bilang, perencanaan dia pengen membunuh diri aku, si A tadi, pengen memukulin aku, pokoknya pengen nyakitin aku loh, geng. Dan di situ itu, geng, si B ini yang aku sebut sebagai
perisai tak bermuka. Kenapa aku bilang perisai tak bermuka? Karena dia menolong aku tanpa aku ketahui, tanpa membuat aku panik, dan tanpa membuat aku menjadi memuncak juga emosi pengen melawan gitu ya kan. Jadi dia dengan kesendirian dia mencoba untuk melerai si A tadi. Dia menjelaskan mungkin ini adalah kesalahpahaman begini, mungkin adalah ini, dan coba kita cari dulu, tolong jangan ketahuan si Obet ya, dia bilang kan. Aku gak enak sih, karena aku kan sahabat dia, kamu juga sahabat aku, dia bilang, dan aku mendengar begini. Jadi guys, sikat waktu bu, saat dia benar-benar amarah, dia benar ini banget, pengen sudah melancarkan keinginan dia loh geng. Dia pengennya membunuh aku, pengennya melabrak aku ataupun memukulin aku kalau bisa. Dia bilang yang penting dia puas. Dan di saat itu sih teman aku si B ini dia benar-benar berupaya banget melerai, mencoba untuk mendinginkan dan mencoba untuk menjadikan semuanya biasa dan mencoba untuk semuanya tidak menjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu yang di sini dia terus sih bilang si B ini terus menggali, berkata jika memang ada buktinya loh, dia membilang kepada si A, baru aku percaya. Ini kan kamu buktinya nggak ada, kamu sendiri dengar kabarnya dari kabar burung dari si itu, si ini, si itu ya kan. Yang aku tahu cuma ada satu orang kan yang selalu bilang sama kamu, dia bilang. Si B bilang, teman aku tadi bilang, si B tadi ya, dia bilang kepada si A, cuma yang selalu membilang ini adalah ada satu orang kan, aku tahu sih orangnya, dia bilang. Iya si F, dia bilang kan. Oh, cuma dia satu-satunya kan yang bilang kepada kamu bahwa ya ini namanya adalah adu domba ya kan, dia bilang. Jadi kamu sih jangan sampai untuk salah dan terjadi, kata teman aku kan kepada si A ini. Kalau ini benar-benar tidak terbukti, kamu nanti malu, kamu nanti bisa-bisa kamu akan diserang balik, ya kan? Gugat balik, mungkin. Ya kan? Dia bilang kan gitu. Jadi ya singkat cerita, akhirnya dia tuh sadar dan menyadari, dan dia tahu, dan dia keliru, dan dia akhirnya benar-benar mengaku bahwa selama ini dia telah nyalain, diapi-apiin oleh si F tadi. Wow, sesuatu yang ini banget geng, yang tidak pernah aku pikirkan, tidak pernah aku lihat, dan aku baru mendengar kabarnya sekarang bahwa dia pengen melakukan hal kayak gini. Tapi syukurnya sih si B ini dia bertindak cepat dan dia menolong aku kan. Di sini artinya inilah geng yang kusebut sebagai perisai tak bermuka, karena dia tidak menjelaskan, oh kamu tenang aja di sana, aku aja membereskan. Itu kan kelihatan. Ini setelah 6 bulan kemudian dia baru cerita. Ada juga yang mungkin sudah 2 tahun kemudian baru ada yang cerita ya kan, karena dia pengen mempaskan suasana hati agar tidak menjadi yang tidak. Ya pemikiran yang ini banget sih, bagus banget. Aku juga belum tahu ya apakah aku akan bisa menjadi seperti ini, apakah aku akan bisa menjadi sebagai perisai tak bermuka ini. Ini sesuatu yang ini banget loh geng, sesuatu yang penuh dengan liku kesabaran banget dan keikhlasan banget. Karena kan jika dia berpribadi seperti perisai tak bermuka ini loh geng, situ kalau aku pikirin lagi, ini adalah bentuk orang yang dia tidak mempunyai egois tinggi, dia penuh dengan kesabaran, dan dia mampu menutup rapat semua yang dia dengar tanpa untuk bercerita panjang lebar kepada yang bersangkutan. Ini sesuatu banget loh geng.
Ini sesuatu yang aduh, pokoknya bagus banget sih kalau yang seperti ini, geng. Perisai tak pemuka. Ini kan istilahnya kita itu menjadi sehat, kita menjadi baik-baik saja dan kita tidak kenapa-napa. Padahal ada sebuah perencanaan yang pengen menghaburkan kita. Aku yakin, geng, bukan aku aja sih yang pernah mengalami, tapi kalian-kalian juga pernah bisa mengalami hal kayak gini. Makanya, geng, menjadi orang baik itu memang agak susah. Tapi kalau memang kita membiasakan, akan lebih mudah. Jadi, geng, aku memikirkannya kenapa harus aku bilang dan bahas tentang perisai tak pemuka. Karena dan aku pikirin lagi ya dari tadi malam sampai sekarang, aku pikirin kenapa ada perisai tak pemuka. Karena ini adalah suatu bentuk pertolongan yang kita bisa lihat dan kita tidak menduga, dan juga adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita reda emosi kita dengan caranya. Jadi ada lagi, geng, selain bantuan seperti tadi, seperti cerita aku tadi, ada lagi loh. Misal kamu dibully, dan kamu nggak bisa untuk balas, dan kamu benar-benar aduh, geng, keingetan rambut panjang ya, geng, aku jadi kayak gini. Jadi kamu terus kepikiran dengan yang namanya bulian, membuli diri kamu. Dan di saat itu kamu tidak pernah pengen untuk melakukan yang namanya balas dendam. Kamu tidak pernah ingin memukulin dia atau menyerang balik. Karena di sini adalah letak keikhlasan kita. Di sini letak sebuah pemikirannya matang. Kenapa aku bisa bilang ini adalah bagian dari perisai tak pemuka? Soalnya di saat kita benar-benar kesedihan, kita dibully dan kita benar-benar sedih, geng. Sangat-sangat sedih sekali. Jadi di situ, geng, di situ saat kita sedih sekali itu, kita menyendiri. Kita mungkin ke pantai atau mungkin kita duduk di bawah pohon atau laut dan kita memikirkan segala halnya. Apakah pantas kita harus balas dendam? Apakah pantas kita dengan sebuah bulian yang sudah teramat renyah dan sudah menjadi kunyah-kunyah, apakah kita harus membalas? Jadi kita di sini memikirkan, geng, karena sesuatu hal yang kita pikirkan dengan merenung pun itu adalah sebagian dari perisai juga. Karena kita harus menyadari, geng, yang namanya perbuatan balas dendam itu adalah sesuatu yang menekan emosi banget, yang membuat kita tidak akan pernah bisa tidur dan membuat kita akan berlanjut dengan mimpi buruk dan berlanjut lagi dengan pemikiran yang hebat, dengan emosi yang mencuat. Akhirnya kita yang sakit. Makanya, geng, kalau lagi dibully atau mungkin kita lagi sakit hati dengan siapapun, kita harus mikir banyak, mikir 2 kali, 3 kali. Memang sih pada awalnya kita akan emosi, ya kan? Emosi itu memang adalah sesuatu bagian yang penting banget dalam diri kita, tapi bagaimana kita lagi untuk meredamnya, bagaimana cara kita untuk menghapusnya dan membuangnya sama sekali agar kita tidak menjadi dendam. Karena sulit loh, geng, kalau kita sudah menjadi dendam. Makanya itu salah satunya itu juga kita pergi merenung, kita menyendiri, geng. Menyendiri itu kan enak. Nah, di saat kita menyendiri ini, kemudian bablaslah semua rasa emosi ini dan kita bisa memaafkan. Karena hal di sini kita harus bisa mempelajari pada diri kita untuk bisa memaafkan juga loh, geng. Karena inilah salah satu juga yang namanya perisai tak pemuka. Ini aku anggap ya. Karena bagaimanapun jika kamu bisa untuk membuat semuanya menjadi reda dengan kamu bisa tersenyum, karena bagaimanapun jika kita punya sebuah masalah, geng, dan kita dirundung orang dan kita tidak marah, kita bisa tersenyum karena kita tahu cara kita untuk menyembuhkan diri kita.
Ini juga salah satu adalah yang dikunamakan sebagai perisai tak pemuka loh, geng. Karena bagiku perisai tak pemuka ini banyak macamnya sih. Salah satunya juga adalah sebuah kesehatan yang ada pada diri kita lagi. Kok larinya pada kesehatan ya? Perisai tak pemuka ada pada kesehatan juga. Contohnya, geng, aku mengatakan ini adalah perisai pada diri aku sendiri sih. Kenapa? Jadi sampai kupikirkan sampai ada perisai tak pemuka di dalam tubuh aku. Ini, geng, karena aku yakin bukan aku aja ya. Kalian mungkin juga ada bukan pernah lagi ya, ada yang merasakan seperti aku. Tiba-tiba aja tubuh aku ini idealnya dulu itu adalah 6, 9, 70. Jadi tiba-tiba aja, geng, aku naik menjadi 75. Dan di saat sudah menjadi berat 75, di saat itu dengan mudahnya kembali lagi ke 70 loh, geng. Tanpa ada olahraga, tanpa ada macam-macam. Semuanya karena terbentuk sendiri loh, geng, dalam diri aku sih. Pola makanku pun berubah sendiri. Di saat dia naik berat badan, pola badanku banyak makan. Dan di saat pola berat badanku naik gitu, pola makanku tiba-tiba aja menjadi kurang, menjadi tidak bernafsu makan. Ya begitulah, geng. Ini adalah salah satu yang aku sebut sebagai perisai tak pemuka. Yang namanya kesehatan itu adalah alami ya, geng. Ini juga adalah perisai. Jauh banget sih membahas perisai tak pemuka kepada hal yang kesehatan. Aduh, geng. Aku tuh mikiran banget loh, geng, tadi pas aku mendengar cerita tentang kayak gini. Saat sahabat itu bercerita, saat si B bercerita bahwa si A pengen melakukan hal kayak gini. Jadi aku sih dapat idenya, aku bilang begini aja deh. Ini adalah sebuah perisai juga ya. Karena yang kita tahu, geng, namanya perisai kan di zaman dulu untuk peperangan. Perisai itu kan berbentuk pedang juga. Ini kan perisai juga ya kan. Dan rompi besi itu kan perisai juga salah satunya. Tapi ini kan jelas nyata terlihat, makanya ini perisai yang terlihat. Sedangkan yang terjadi dengan sekarang ini, dengan keadaan aku sekarang terjadi seperti ini, dan aku baru mendapatkan kabar seperti itu, kenapa aku sebut sebagai perisai tak pemuka? Karena dia ikhlas untuk melakukannya tanpa sepengetahuan aku. Kayaknya susah ya, geng, kalau kita harus menjadi seorang perisai tak pemuka. Susah, sulit banget. Cuma orang-orangnya aja yang mungkin bisa demi menyelamatkan teman. Iya kan? Dan mungkin juga menyelamatkan orang banyak. Salah satunya ke panti-panti, ya kan? Memberi uang untuk anak-anak panti. Di sini kan artinya kita itu memperisai, kita memberi kenyamanan buat mereka, kita membuat keenakan bagi mereka yang tidak punya. Jadi kita bisa membantu, ya kan, membuat mereka merasa nyaman. Jadi anak-anak panti itu mereka bisa terpenuhi keuangannya, mereka bisa belajar, mereka bisa makan. Itu juga adalah bantuan dari para penderma. Dan ini juga bisa kusebut sebagai perisai tak bermuka. Tanpa ada mengetahui, tanpa ada yang melihat, dan tanpa untuk pengen dia memperlihatkan dan mengatakan bahwa aku adalah sebagai penolong, bahwa aku adalah sebagai pahlawan. Tidak. Ini benar-benar butuh keteguhan hati, ya, geng. Jika kita harus menjadi perisai tak bersayap. Bukan perisai tak bersayap ya. Kemarin itu perisai tak pemuka. Salah ya, geng. Salah
sama dengan judul yang dulu. Ada suara geng sebelah, suara tukang rumah. Apakah itu bisa disebut sebagai perisai? Itu hanya sebuah bunyi-bunyian geng. Bunyi-bunyian apa ya? Tidak tahu. Ya geng, bagaimanapun tentang kehidupan ini, apapun itu lo geng, jika kamu menemukan teman kamu sebagai perisai tak bermuka, maka tolong sayangi dia, jangan buat dia kecewa, dan jangan pernah untuk membuat dia dalam kesusahan jika kamu di dalam kesenangan. Karena geng, orang yang bersifat sebagai perisai tak bermuka ini, itulah karena dia tidak terlalu banyak omong, tapi dia berlaku dan memperlakukan serta menjalankan sesuatunya dengan kesiapan diri dia, hanya untuk teman, tanpa pamrih, tanpa membuat semuanya heboh. Luar biasa ya geng, sangat luar biasa sih bagi aku kalau ada yang kayak gini, sangat-sangat luar biasa. Karena bagaimanapun geng, untuk menyusun diri kita menjadi seseorang yang lebih baik, itu butuh waktu juga. Karena selalu akan banyak kesulitan yang akan kita dapati di saat kita untuk menjadi yang terbaik. Dan saat itu, apa lagi geng? Lupa geng, aku tadi mau pengen bilang apa ya, lupa. Karena saat ini geng, aku ngomongnya itu aku tanpa ada naskah, tanpa ada buku ataupun menghafalin, semuanya keluar dari pikiran aku sendiri tanpa ada embel-embel. Aku cuma tadi baca, perisai itu apa sih? Perisai itu kan pelindung, ya kan? Bisa disebut sebagai ada pedang, aku baca tadi. Ada rompi, ada payung saat kita hujan. Ada geng. Tentunya sih geng, aku bersyukur banget karena aku udah terselamatkan oleh teman aku. Makanya itu aku bilang dia adalah perisai tak bermuka. Muka dia memang ada. Teman aku memang ganteng, tampan, karena dia bisa menolong kan, tanpa pengen membuat persahabatan itu rusak. Dia meluruskan. Dan pada kenyataannya geng, aku dengan si A itu yang tadi pengen berencana memukulin aku, toh selama ini kami baik-baik aja, bercanda. Mungkin ya di saat itu si teman aku yang perisai tak bermuka ini, dia benar-benar meyakinkan bahwa segala sesuatunya itu tidak benar, bahwa segala sesuatunya itu hanya adalah komporan semata dari orang sana yang pengen mempecah belahkan persahabatan. Dan ternyata geng, aku tahu pengopor itu hanya menginginkan dia sebagai teman dia sendiri tanpa harus berbagi. Jadi ya geng, yang namanya teman, kita harus bisa berbagi tanpa harus untuk menguasai. Karena bahaya geng, kalau ada teman yang hanya menguasai teman dan dia tidak boleh berteman dengan yang lain, cuma dia aja. Aku pernah mengalami loh geng kayak gini. Hal kayak gini, aku diam aja sih jadinya, dan aku cuma bisa terkejut sih. Di saat itu aku punya teman kan, di saat itu teman aku itu pengen ngajak aku makan, dan di saat itu juga geng, teman aku itu ngajak temannya dia. Kebetulan temannya dia itu aku berteman juga, tapi kami tidak terlalu akrab. Tapi apa yang terjadi, yang teman kami tadi, dia mencat teman aku yang ngajak makan tadi.
aku pengen makan sih dengan kamu, tapi aku gak pengen ada Obet. Why? Dia bilang, kenapa? Karena aku cuma pengen kamu itu jadi teman aku, cuma aku, bukan dia. Hanya aku dan kamu menjadi teman, dia bilang. Aku sih saat mendengar begitu sih, aku langsung black, langsung evil sih, langsung ketawa aja, bingung. Ada apa? Padahal aku kan tidak ada melakukan hal yang buruk sama dia. Dan ternyata sih ujung-ujungnya adalah karena dia pengen menguasai si teman tadi. Karena teman tadi kan dibilang orang yang ini juga, orang high class juga, orang yang berduit juga. Jadi geng, jangan sampai diri kamu menjadi orang yang tamak. Perisaikan diri kamu. Sedini mungkin kamu tidak bisa menjadi perisai orang lain, tapi kamu harus bisa untuk menjadi perisai diri kamu sendiri. Karena kita bisa membentenginya tanpa harus untuk membuat orang lain kecewa. Jadi geng, bentengi diri kamu, apapun itu, agar semuanya bisa menjadi nyaman tanpa harus membuat orang lain terluka. Jadi geng, si ini tadi, dia tadi akhirnya kan setelah cerita tadi, aku cuma ketawa dan aku cuma bingung. Yaudah, aku bilang kan, kalau memang dia pengennya kamu aja menjadi sahabat dia dan dia tidak menginginkan aku untuk jadi sahabat kamu, is oke, nggak apa-apa. Aku bilang, kita banyak waktu untuk berteman. Mungkin ini adalah sifat dia tuh mungkin udah dewasa sih, tapi ngelanak. Dia pengen menguasai teman. Gila banget. Aduh, aku kalau inget kayak gini loh geng, ketawa. Itu udah lama banget sih, ketawa sih. Dia pengen punya teman, tapi dia menguasain teman hanya untuk mendapat kenyamanan. Ini kan bukan perisai loh geng, ini adalah perasit. Lebih baik kita menjadi perisai ketimbang kita harus menjadi perasit. Dan kita juga adalah, jika kita mengalah itu geng, oh iya, aku ngalah dan aku tidak pengen kamu menjadi renggang persahabatan kamu dengan dia, aku bilang kan. Ini kan kita mempercayai diri kita juga, bahwa agar kita tidak terjadi perkelahian. Buat apa sih kita merebutkan teman? Hanya merebutkan teman, bukan pacar. Kita sampai kelahi-kelahi, gak asik kan? Jadikan diri kamu sebagai orang yang terbaik. Jangan pernah menjadi perasit, tapi cobalah untuk menjadi seorang perisai. Perisai terkemuka adalah jiwa orang yang sangat keren, dengan ketulusan, keikhlasan yang sangat tinggi, dengan emosi yang rendah. Jadi geng, jika kamu bisa untuk menjadi seperti itu, maka lakukan dengan keikhlasan kamu tanpa harus membuat kamu menjadi orang yang pengen dihargai dan dihormatin. Karena apalah artinya sebuah penghargaan dan penghormatan jika kita tidak pernah bisa menjadi orang yang berundur. Ya udah geng, thank you ya udah nonton ya. Thank you udah mendengarkan apa itu perisai tak bermuka. Thank you sekali lagi, thank you.